merepresentasikan karya ya melihat ke dalam. Kalau saya apa yang saya alami, pengalaman empiris, cara kita melihat sesuatu baru kita kelola secara kreatif. Nah itu bisa dalam bentuk perasaan, bisa dalam bentuk gagasan, itu kita kelola dulu di dalam. Ya semakin banyak experience semakin banyak sih yang hal, asal kita pandai mengemas atau merancangnya ya. Kok saya percaya setiap manusia itu punya jiwa seni gitu loh. Nah, bagaimana saya bisa menginvestasikan jiwa seni saya? Artinya saya tidak boleh berpikir pragmatis dong. Saya harus berpikir idealis karena itu ranah privat saya. Betul. Nah, mediumnya adalah melukis. Ya, saya dapat duit dari sini, saya investasikan untuk ladang karya saya. Hal yang ketika diprofesikan tuh kadang selalu akan menjadi debat kusir. Salah satunya adalah seniman. Karena aku percaya semua orang itu seniman. Semua orang filsafat, semua orang politikus. Bagi aku seperti itu. Hanya saja kamu menekuni itu menjadi profesi apa enggak? Ya. Oke, selamat malam. Reza Laki di sini dan kali ini di Imaji TV kita kedatangan sesuatu yang spesial, orang-orang hebat. Sesuatu banget. Sesuatu banget. This is something different than before. Oke, jadi kali ini Imaji People buat kalian semua, of course kalian sudah tahu orang-orang di depan saya adalah seorang seniman. Mereka bahkan menyebut diri mereka itu bukan seorang seniman, tetapi mereka the real seniman menurutku pribadi dari point of view-ku. Pak Erstut. Iya. Mas Alta di mana? Halo, apa kabar? Halo. Baik. Bicara Pak Erstut berdua berarti Anda. Pak Erstut berdua dan beranak pinak. Iya. ini masih belum, ini baru pertama kali kita ngobrol Mas. Iya. Dan Mas Baron. Apa makna filosofi dari Pak Erstut? Ini cukup terngiang-ngiang juga sama Pak Erstut ya. Pak Erstut tuh nggak sengaja sih sebenarnya tahun 2016-an itu sebelumnya kan memang profesiku visual art design, ilustrasi, ngelukis, banyak hal lah ya berbau visual kayak gitu ya. Terus tahun 2016 ini nih datang, Mas, pengen belajar ya, Baron pengen belajar kayak gitu-gitu. Ya udahlah, nggak kepikiran bikin sesuatu studio atau enggak, ya udahlah. Akhirnya kalau tadinya aku sendirian lama, akhirnya kalau berdua harus unit dong berarti. Itu aku pikir, oke lah, sembari belajar sembari kerja. Jadi belajarnya berdasarkan pekerjaan yang aku dapat sambil aku ngajarin dia lah. Nah di situ cari nama apa ya? Ya Pak Erstut. Pak Erstut tuh Pair itu Gumi Pair sebenarnya. Karena kita ada di sini studio ya. Studio ya. Mulainya dari garasi sebenarnya. Tapi setahu Pak Erstut saat itu dibeli bis ya? Iya, sampai sekarang dibeli bis. Jalan beli bis. Iya, Pajang. Oke, di Pajang. Karena dulu aku punya teman di situ, Adit Praditya. Oh, si Adit. Sepertiga. Oh, sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Salah satu mahasiswa beli bis. Iya. Alumni beli Aku kan masih di travel agent, sering main sama dia untuk editing video buat tamu kan. Oh iya. Adit tuh yang kita bayar tuh untuk konten video. Jadi saat itu tak lihat akhirnya pertama kali main ke Pak Erstut di beli bis itu ternyata banyak orang kreatif. Jadi ada kayak bilik-bilik skat gitu. Dan di sana seperti co-working space, benar nggak? Oh iya, itu sebenarnya mulai dari 2014-13. Nah, belum di 2013. Awalnya aku sih pertama kerja sendirian di rumah kan, rumah di Gunung Sari. Terus kayaknya butuh jarak karena kita kerja freelance ya waktu itu ya, ngadep internet terus kayak gitu, nggak dicurigain tetangga. Sekalinya keluar cuman beli rokok aja tapi hidup gitu loh. Iya. Akhirnya butuh jarak, nggak sehat ya menurut aku, butuh interaksi sama banyak orang. Kita ketemu, nggak sengaja keliling, ketemu di Jalan Belibis itu ada rumah rusak sebenarnya, rumah yang ya nggak keurus gitulah. Tapi kita dapat harga yang bagus ya. Oke, kita pinjam di sana. Hanya saja aku nggak punya duit untuk sewa full. Akhirnya kita cari temen, cari freelancer sebenarnya. Siapa aja ya waktu itu? Aku nggak tahu istilah itu co-working space dan nggak tahu waktu itu. Cuman patungan aja. Ini ada rumah, aku nggak punya duit, ayo patungan. Akhirnya ketemu lah beberapa. Tapi ada yang travel agent, ada yang apa waktu itu ada graffiti si Emet sama satu lagi lupa aku apa. Bisnis gitulah. Itu generasi kedua. Ya udah rumah ini segini kita pecah-pecah.
bayarnya barengan. Ya udah, aku nyablon waktu itu di situ di garasi. Aku kedapetan di garasi. Yang lain dapat ruangan-ruangan kayak gitu. Ya udah jalan. Nah, setiap tahun kita kolekan tuh. Ayo bikin sesuatu apa yuk? Bikin majalah, bikin konser. Ya kayak arisannya kita itu bikin sesuatu. Nah, salah satunya adalah teman-teman Loco Fest juga di situ. Berkembang sih. Ya sampai akhirnya kita semacam seperti Israel ya. Darinya garasi. Mengaku sisi semuanya. Enggak. Tapi termasuk Adit. Praditya datang ke situ, nggak tahu mau ngapain itu. Ya Tapi si udah. Adit itu generasi Ketiga. Di Bilibis, dia nggak tahu mau ngapain sampai dari Jogja sampai sini. Ya udah. Ada travel agent, kamu apa seneng ya? Video. Ya udah kamu jadi videonya travel agent aja. Udah jalan berdua. Fasilitator. Sampai ada space seperti itu, artinya kan saat itu memang di situ tempat anak-anak muda masih sangat berkreat ya. Nah, saya mau tanya, ini Mas Alta dan Mas Baron bisa klop tuh gimana ceritanya, Mas? Bisa klop. Berarti kan kalau ini kan unit tim berarti kan? Iya. Ya bisa dikatakan tim. Apa keterkaitan kalian berdua satu sama lain? Bisa Mas Baron cerita. Keterkaitan menyukai hal yang sama sih. Oke. Benang merahnya di situ sih sebenarnya. Ya kayak tadi balik lagi ceritanya. Awalnya kalau ketemu Mas Alta itu sebenarnya jauh sebelum ada Belibis. Kalau seingat saya itu ketemu di tempat sablonan. Waktu itu saya lagi ngurus produksian kaos. Ketemu sama beliau nih. Beliau ini dia lagi di tempat sablon itu. Pasti tanya kan, kamu ngapain di sini? Lagi bikin clothingan. Waktu itu masih zaman-zaman angkat-angkatnya clothingan tuh. Waktu itu awal-awal yang ngobrol sana, terus ngobrol. Kok nyambung akhirnya dari obrolan tuh kok kayaknya kita punya suatu hal yang kita gemari itu sama gitu. Ngobrol. Diundang lah main ke rumahnya ini Mas Alta. Sampai di rumahnya kok gak asing, ternyata iparnya Mas Alta teman saya. Wah, Itu adiknya Mbak Eva. Koneksi berarti ya? Iya, jadi koneksinya gitu. Ketemunya nggak apa ya? Nggak disengaja. Ya nggak disengaja sih ketemunya. Tapi berarti dulu awal masih pada main kaos berarti ya? Masih nyablon gitu? Iya, awal-awal. awal cari makan lewat kaos. Iya. Tapi kalau kita melihat sekarang kan banyak tuh Mas yang sudah mulai polos-polosan kaos ya nggak sih? Polos-polosan. Yang kaos polos jual terus dengan harga murah, terus banyak tukang sablon yang instan kayak di Cakra itu kita lihat banyak sekali. Kalau Mas Altan sendiri melihat sekarang industri ini sampai mana sih di Lombok? Ada yang bilang Lombok ini telat loh untuk main clothingan kayak begitu dari Bandung, dari kota-kota besar. Pendapat Mas Altan gimana? Kalau dibilang telat ya kita telat terus di segala hal kadang. Iya, karena maksudku gini, kita akan selalu telat kalau kita selalu melihat luar. Ya akhirnya menjadi telat kan, ada perbandingannya. Kalau kita mau ngulik apa yang ada di sini, baru kita create, itu baru otentik. Itulah yang sangat jarang, itu yang kita dorong sebenarnya sekarang. Kalau clothing line ya gimana, pasar bebas semua bisa bebas. Sekarang menjadi seperti itu. Terdigital, semua menjadi instan, proses nggak ada, desain tinggal nyontek. Iya. Semua tinggal ATM sekarang ya? Iya. AT malah. Amati tiru udah. Apa dimodifikasi? ATP, amati tiru produksi. ATP. ATP. Iya. Dan kemarin pada akhirnya di tahun 2020 awal ya Mas, abis Amar muncul di permukaan. Konsep dengan konsep solonya ya, sama Freddy kalau salah ya. Mas Ferdi ya. Ferdi. Dan di situ ada Parsut yang terlibat di situ. Apakah sudah merambah ke produksi musik juga atau perusahaan host lokal atau? Oh enggak. Fires itu karena kita dasarnya ya kesamaan benang merah tadi itu adalah dia kan tadinya itu di Obroe chef kitchen lah kayak gitu, cuman resign passionnya apa kayaknya dia di visual gitu loh. Nah aku secara personal ngelihat banyak sekali di sini yang terpenjara terhadap kebebasannya, terhadap passionnya lah. Aku pingin jadi ini, aku pingin kuliah ini, tapi aku nggak berani, aku diarahin. Nah itu fakta, itu yang aku alami gitu loh di sini, di lingkunganku. Padahal aku sendiri bisa kok, ya nggak
nggak mudah. Jadi diri sendiri itu nggak mudah, tapi bisa. Nah, di fase itu ketemulah orang-orang yang kayak Abi, musisi lah ya. Nggak cuma Abi aja, banyak sekali sih sebenarnya. Di situ kita hadir, apa yang kita bisa bantu. Bukan kita mengkomoditikan melihat itu sebagai peluang, enggak. Cuman apa yang ternyata dia punya permasalahan dalam hal visual, perencanaan, bla bla bla. Padahal ini kan sayang ya, kontennya bagus tuh. Cuman kok lemah di sini, ya udah kita kolaboratif aja, kerja kolaborasi. Dan banyak sekali kok, enggak cuman Abi, banyak sekali lintas bidang. Berarti bisa dikatakan Mas Atta di sini mewadahi teman-teman, dalam arti Iya. apa yang kurang kita bantu ya kan, tanpa, Iya, ya. tanpa mau di duitin gitu kasarannya. Iyalah, itu nomor 2 sekian lah itu. Yang penting jalan aja. Yang penting jalan. Jalan dulu. Selagi kita punya waktu dan kita bisa. Ya, kayak itu aja sih. Karena secara pribadi sih manusia itu menurut aku ya harusnya berdaulat ya. Iya, merdeka dong. Atas diri mereka sendiri. Iya dong. Kita kan cuma bisa ngasih advice, tapi yang tahu kan dirinya sendiri. Betul sekali. Yang secara bijak. Iya. Kadang kita terpenjara sama ketakutan kita sendiri gitu loh. Nah itu loh yang aku nemenin aja sih. Apa yang bisa aku fasilitasi dengan apa yang ingin kamu inginkan, dan kebetulan emang banyaknya di dunia kreatif dan seni sih. Kayak gitu. Karya seni itu kadang-kadang mengimplementasikan pemikiran orang yang membuat itu atau senimannya sendiri. Bagaimana maksudnya hasil karya itu kadang-kadang oh ini loh hasil buah pikiranku, jadi dia seperti ini. Karakter dari karya itu mungkin bisa menggambarkan si pelukisnya atau si seniman tersebut. Bagaimana Mas Alta selalu bisa menumpahkan karya-karya Mas melalui pikiran? Maksudnya karya Mas dari pikiran dulu jadi karya gitu. Ya, oke. Bagi saya ya, karya itu representasi dari jiwa sih ya. Jiwa. Istilah Pikiran sama jiwa berarti nggak sih? tubuh kita kan nggak cuma otak. Baik. Ada perasaan, ada fisik dan lain-lain, keseluruhan itu menurut saya itu jiwa gitu loh. Nah, rasa, kalau orang Indonesia itu rasa yang utama kan. Kalau kesenian itu rasa, bukan otak tapi rasa. Dan saya masuk di frame itu ya, bagaimana cara merepresentasikan karya ya, melihat ke dalam. Kalau saya apa yang saya alami, pengalaman empiris, cara kita melihat sesuatu baru kita kelola secara kreatif. Nah itu bisa dalam bentuk perasaan, bisa dalam bentuk gagasan, itu kita kelola dulu di dalam. Ya semakin banyak experience, semakin banyak sih yang hal, asal kita pandai mengemas atau merancangnya ya, dan berani jujur. Itu sih yang utama. Menjawab nggak itu? Kadang-kadang gini Mas, jadi kadang-kadang ada juga seniman-seniman yang saat ini kalau kita bicara soal seniman yang konotasinya agak kurang diperhatikan sama, let's say katakan pemerintah lah ya, karena ruang gerak mereka rata-rata tuh secara pribadi gitu loh. Jadi kayak di Jogja Mas, di Jogja tuh kadang-kadang karena saking banyak wadah seniman di situ sampai pemerintah tuh ikut melibatkan diri di dengan menggandeng seniman mempercantik kota. Nah, Mas tinggal di Mataram sudah lama Mas? 10 tahun ya? 10 tahun? 10 tahun. Oke, selama 10 tahun di Mataram, apa yang pernah maksudnya disumbangkan karya-karya terbaiknya untuk kota Mataram misalnya? Untuk kota Mataram. Ya, pernah nggak diajak terlibat dalam? Ada sih, cilok itu. Iya. Cilok bola-bola itu. Bola-bola yang pinggir jalan, tapi yang pertama dikira itu bola jeruk. Nggak tahu mau diapain. Nggak mau diapain, terus diomongin sana sini. Diomongin sana sini, dihujat sama netizen, ya akhirnya ya diundang sama Pak Mohan waktu itu. Iya, waktu itu sama Pak Mohan diundang. Coba ini ada media ini dipercantik biar kesannya nggak sia-sia banget gitu kan, cuman bola cilok aja gitu ya udah akhirnya kita bantu itu percantik di mural ya, syukurnya sampai sekarang Masih ada. Masih sih. masih ada. Malah ya berimbas ya menurut saya. Kalau dari basicnya pertanyaan tadi, peran pemerintah itu tadi kamu ngomong komparasi sama Jogja ya, gimana ya? Iya gini loh, aku itu nggak ngelihat Lombok itu sebagai satu entitas yang berbeda,
yang kita bandingkan sama yang lain. Lombok is Lombok menurut saya gitu dengan segala keterbatasannya gitu loh. Pakai kacamata populer kita tertinggal iya. Tapi ini yang saya bikin betah saya di sini justru apa ya yang nggak main di ranah populer, apa yang gali apa sih yang ada di Lombok. Sebenarnya pemerintah menurut saya sih kooperatif sih. Hanya saja kita sepandai apa tidak mendeliver apa sih buah pikirannya si pengkarya sama pemerintah kan base-nya beda banget nih. Itu harus mudah dimengerti tuh. Nah sampai sejauh ini sih berjalan. Hanya saja emang dasarnya saya tidak mau bergantung sih sama pemerintah. Ya wis dibantu alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa ya kita jalan, enggak masalah. Bagaimana Mas Altarifan menjadikan seni ini sebagai sebuah bisa dikatakan idealis? Mas orangnya gimana di dalam seni seperti ini? Saya pengen tahu lebih dalam. Berat nih. Udah, saya nyerah, saya pulang aja. Saya ingin tahu lebih dalam. Berat. Berat. Seniman itu rata-rata orangnya sedikit idealis, agak tertutup gitu kan. Mereka lebih bicara tentang diri mereka sendiri dan berkarya begitu saja. Tidak perlu ekspos sana ekspos ini. Ada dua ya, idealis sama pragmatis ya. Pragmatis kebutuhan cepat gitu ya. Bagi saya Pak Erstut pragmatis, kebutuhan cepat. Bagaimana kesenian atau industri kreatif bisa menghidupi kita secara finansial. Itu kebutuhan pragmatis. Jadi ya kita ngerjain sesuatu. Posisi saya di sana selain founder, sekarang malah saya nggak aktif banget di Pak Erstut. Lebih banyak ke mengkurasi aja hasil kerja tim kayak gitu. Jadi itu untuk ladang cari duit lah. Pragmatisnya seperti itu gitu loh. Ya udah ngerjain apa project dari ini, project dari situ, itu dikerjain semua. Bayarannya adalah duit. Hanya saja kok saya percaya setiap manusia itu punya jiwa seni gitu loh. Nah, bagaimana saya bisa menginvestasikan jiwa seni saya? Artinya saya tidak boleh berpikir pragmatis dong. Saya harus berpikir idealis karena itu ranah privat saya. Betul. Nah, mediumnya adalah melukis. Ya, saya dapat duit dari sini, saya investasikan untuk ladang karya saya. Ya, kalau laku alhamdulillah, enggak. Ya, emang orientasinya bukan cari uang, bikin karya aja. Dan itu personal ya. Personal, karena kalau saya nggak ngelukis malah saya yang sakit gitu loh. Iya. Bisa begitu ya? Bisa kalau saya. Bisa. Karena itu kan medium kita. Kita ngaca lah ya. Loh, masa lebih dulu mana sebenarnya desain visual atau melukis? Lebih industri dulu lah. Lama di industri kreatif lama, udah 10-15 tahun ya. Wow. Di publishing bla bla bla. Hanya saja emang ada hal yang tidak saya temukan di industri. Padahal dulu berpikir bagaimana hidup dari kesenian gitu ya. Tapi ternyata ya bukan masalah duit aja sih. Kalau bagi saya ada kegelisahan-kegelisahan yang tidak bisa ditampung. Dan kok kebetulan dunia seni rupa, seni murni lah katakanlah, itu yang cukup menjawab apa yang sedang saya cari. Yang sifatnya bukan materi gitu loh. Jadi, tapi satu sisi kita butuh duit nih. Ya udah kita pinter-pinter aja. Waktu itu masih half-half lah, separuh-separuh gitu loh. Lama dulu takut kan bisa hidup dari kesenian apa enggak, tapi progresnya 4 tahun lalu half-half. Sekarang semakin banyak ngelukisnya kalau sekarang daripada industrinya. Berarti sekarang lebih ditumpahkan ke melukis. Iya, industri baru. Sekarang bukan half-half lagi dong. Masih 20% lah ya di situ. Dia yang nyariin duit aku sih. Kamu mesin uangnya, mesin cetak uang. Bagaimana Pak Irsut kalau ini kita bicara ladang duit ya Mas? Beberapa hal kan kita juga butuh duit Mas, ya kan? Baik melalui keseni. Saya melihat karya-karya Mas Alta banyak beredar di sampul-sampul buku, ya kan banyak juga di. Mas Alta juga terlibat beberapa film. Indonesia. Kalau itu film apa aja itu Mas? Apa sih? Falcon Picture sama apa ya? Bukan Falcon apalah itu agensinya. Bikin desain ya. Desain Vape enggak? Sebelum Iblis Menjemput ya. Petualangan menangkap petir waktu itu. Ya ada jejaring kita di Jakarta, agensi ya. Itu yang akhirnya membuat ngasih kita kesempatan. Nah, nggak cuman itu sih, ada yang waktu itu
Film lokal Indomil. juga ada. Indomie film lokal. Film lokal. Film lokal kita bantu. Oke. Kita subsidi silang, kita cari duit kayak Robin Hood, Pak. Oke. Korporat kita cari duit dari korporat. Bab rakyat jelata dan komunitas, ayo kita support. Gitu. Disilang aja. Iya, subsidi silang. Semua kebagian Mas Amin. Iya, nggak semua sih. Ya, kita ngelihat materi ya kalau film lokal gitu ada nih, ya sama sih kasusnya kayak Abi. Ini film bagus, oke nih materinya. Cuman sayang kalau nggak dikemas, oke gitu loh. Ya udah kita kolaborasi, kita bantu ini ya. Ya lumayan ada yang berprestasi sih. Iya. Kayak kalau sampul cover buku udah mulai aku personal ya, udah mulai 2007 ya. Sampai sekarang yang ngerjain Tire Stud. Kayak gitu. Itu ladang belajar soalnya. Ini yang mahal ya, keberanian untuk memutuskan seorang seniman. Artinya dari kecil apakah Anda suka menggambar seperti itu atau memang tiba-tiba suka menggambar aja jadi sampai di tahap ini? Dari kecil egois. Dari kecil egois, gedenya pingin bebas, nggak mau diatur ya, cuman itu aja. Jadi ya akhirnya kan pertanyaan itu kembali ke kita itu loh. Apa sih sebenarnya ladang yang paling tidak merugikan banyak orang tapi bisa menumpahkan kebebasan? Ya kesenian. Aku nggak tahu ya opini orang kayak gimana seniman itu. Dari orang tua ada garis keturunan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nenekku pembatik. pembatik? Nenek. Oke, pembatik. Iya. Pekalongan berarti? Semarang. Oh, Semarang. Iya. Semarang. Semarang. Sambil dulu. Sambilnya. Oke. Artinya ketika saat itu masih sama orang tua, artinya Mas Alta kan menuju ke arah sini ya, menjadi seorang seniman bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana dulu diputuskan, aku menjadi seniman deh, tidak tahu ke depan seperti apa, yang penting aku putuskan jadi seniman. Seperti itu nggak kira-kira? Mengalir, Pak. Mengalir aja? Mengalir aja, aku malah nggak tahu gitu loh, arahnya ke sini itu. Ya mengalir sih. Tiba-tiba kok ngikutin kata hati, kok nyamannya di sini ya. Kok apa yang aku cari adanya di seni rupa ya. Oh, ya udah aku menjalankan itu saja. Istiqomah di apa yang aku rasain itu aja. Oh, aku perlu uang ya, berarti aku kerja. Sebatas itu aja. Tidak yang ada posisinya terus aku harus menjadi seperti itu. Di kasusku enggak. Di kasusku enggak seperti itu gitu loh. Entah itu akan menjadi seperti apa, aku nggak tahu. Aku cuma nurutin apa yang aku rasain aja sih. Jadi flow aja berarti? Mungkin Mbak Aron sih yang kenapa kamu dari dapur terus ke ngelukis itu loh. Ya? Katanya pernah kerja di Oberoi. Iya. Jadi kalau background pendidikan awalnya itu mungkin banyak dialami sama teman-teman di sini ya, terutama yang seumuran saya waktu itu SMA itu sudah berpikir kelas 3 itu udah mulai mikir mau lanjutin kuliah di mana nih gitu. Akhirnya mikir karena emang punya senang gambar dari dulu, dari kecil senang gambar, mau ngambil kuliah desain DKV waktu itu. DKV cuman kebetulan di sini belum ada kampusnya. STEMIKA baru-baru ya? STEMIKA baru 2 angkatan malah. Duluan Pak Erstud. Duluan Pak Erstud ada dulu. Itu jadi pengen DKV ngambilnya di Bali waktu itu. Di kampus apa tuh? Di Stiki jangan? Enggak, waktu itu mau ngambilnya di Undiksa. Oh, Diksa. Ya, Diksa berarti Jalan Pakarisan dong? Di di Beleleng. Undiknas yang di sana. Oh, Undiknas. Undiksa yang di itu yang di Beleleng. Cuman orang tua ya seperti yang kita tahu, orang tua di sini kan masih menganggap nanti mau jadi apa gitu. Akhirnya ya mengikuti kemauan orang tua dahulu Dan investor. ya mengikuti kemauan orang tua dulu. Jadi ngambil pariwisata, ngambilnya di dapur. Ngambil di dapur sampai kuliah, magangnya juga di hotel. Di kampus mana dulu? Di waktu itu masih, sekarang udah ganti jadi STP kalau nggak salah namanya sekarang, dulu Akpar. Akpar Mataram. Ya Akpar Mataram. Ya Panjitilar. iya. Di situ tuh magang terus Iya, masuk kerja di Oberoi. Ya di Oberoi, masuk di Oberoi sampai 2015. Akhirnya udah nggak kuat. Ya. Balik Lombok Utara. Iya. Oh itu. Wah itu. Oh itu motivasi murah. Akhirnya keluar memberanikan diri ya keluar. Terus akhirnya keluar
Ya nyoba awalnya waktu itu nyoba bikin clothing awal-awal, terus sampai bikin acara local fest juga sama teman-teman. Jalan cuman 2 tahun terus akhirnya ketemu sama Mas Alta, ya diajak ngobrol waktu itu. Nah ini menariknya dikasih project waktu itu buku ya kalau nggak salah. Desain lah. Desain. Dia pengen belajar ya, udah tak kasih project bisa nggak? Ngumpul. Ya itu awalnya di situ ketemu Mas Alta dikasih project nih. Harap terus ya udah selesai project. Akhirnya kok kayaknya menarik nih. Apa istilahnya? Karena memang sudah dari dulu pengennya desain kan, akhirnya ketemu lagi sama desain, wah excited lagi nih. Jadi ketemu nih. Ya lagi, ya sambungannya lagi ketemu nih, yang dulu lepas, akhirnya balik lagi ya udah sampai sekarang, ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Iya sampai sekarang. Kalian pertemanan udah berapa tahun kira-kira nih? Udah 6 tahun kan? Iya, 6 tahun. Iya, lu 6 tahunan. Oh enggak, malah masih waktu di hotel waktu itu. Iya kan? Oh iya, aku lupa. Tapi Iya. sekarang kita lihat Mas Baron sama Mas Alta, Pars itu seperti punya branding sendiri. Bisa dikatakan nggak kalau Pars itu orang-orangnya urban legend-nya Lombok? Oh iya. Langsung tua, langsung merasa tua gitu. Oh iya. Apaan? Urban legend apaan? Maksudnya? Maksudnya Ya, kita walk samar bagaimana gitu. Demit gitu. Kakimu nggak nginjek tangan. orang-orang ngerinya Lombok dalam dunia seni maksudnya. Enggak lah, enggak. Kita nggak pernah, Enggak. Ya kayak tadi kita pernah ngobrol sebelumnya. Sebenarnya orang lain aja yang mungkin memandang kita seperti itu, tapi kita sebenarnya enggak. Kita belajar gitu. kok. Iya, Kita senang belajar. senang belajar kok. Semua tim di kantor pun juga. Ya kita jujur kalau nerima tim baru, cuman ada 2 syarat utamanya. Apa? Jujur sama mau belajar. Udah Itu aja. Kita buka Iya. lowongan atau butuh SDM gitu, Iya. interviewnya cuma 2 itu aja. Karena susah zaman sekarang ya Banyak orang pintar lah ya. Iya, tapi orang baik nggak pintar. tahu gitu. Iya. Orang misalnya beli tab atau beli iPad buat gambar gitu udah gampang sekarang. Nyari orang yang jujur, mau kerja jujur sama mau belajar itu susah kan. Cari orang ngomong dari planet Pluto, politik, ekonomi sekarang gampang. Gampang. Tapi Iya. Mas Alta ngomongin politik juga kayak kira-kira. Iya dong. Ngomongin politik. Iya dong. Ini kadang-kadang aku tuh sebenarnya pengen sharing banyak soal politik, pandangan politik seperti apa. Satu yang pengen gue tanya nih Mas Alta. Mas Alta pun percaya sama bumi datar atau mau bumi bulat, Mas? Ini pertanyaan privacy ya? Bumi datar Bumi Anda bulat. percaya bumi itu datar atau bumi itu bulat? atau karena saya harus lihat langsung. Berarti yang mana nih? Atau gini, Oke. apa ya? Kita bicara konspirasi sekarang. Ya berarti itu 2 pemikiran apa sih? Kanan atau kiri gitu. Iya, kanan atau kiri bener. Kalau keluarga politik ini ya jadinya ya. Kalau keluarga aku sih ya baru tahu ya, kemarin aku ngulik karena emang ada ketertarikan aku untuk ngulik identitas itu ya. Kita riset kecil-kecilan lah, siapa sih keluarga aku bla 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 bla. Marhaen. Ya Marhaen yang Marhaen maksudnya ini ya. Marhaen dan NU sih sebenarnya kalau keluarga aku. Dan terus tapi tidak politik praktis. Sempet sih ada tahun-tahun itulah tahun 60, tapi di generasi bapakku yang dulu ya itu sempat politik praktis dan sempat hilang sih sebenarnya dulu. Ya tahu lah kondisi politik waktu itu, padahal dia bukan komunis sih, Soekarnois. Iya, Marhaen dan Soekarnois. Iya, Marhaen itu sosialisnya versi Indonesia lah. Iya benar-benar sosialis. Sosialisnya Indonesia. Iya. Nah itu yang mungkin emang kemarin aku tanya-tanya kayak sama almarhum bapakku juga, pesan-pesannya itu banyak yang lebih ke kemandirian gitu loh. Integritas, kemandirian, berdikari lah, hal-hal itu lah. Pokoknya bapakku sering ngasih quotes gitu ya. Pokoknya kalau di satu sistem kamu harus sampai ada integritasmu dihilangkan, tinggalkan ya lah. Nah itu yang akhirnya aku terus ada warisan-warisan kayak buku gitu, kayak di bawah bendera revolusi kayak gitu ya. Emang ya itu sih aku menjawabnya akhirnya Marhaen, tapi aku tidak
masuk politik praktis sih. Baik. Nggak tertarik juga. Ya. Itu secara identitas kita ternyata tahu. Oh dulu beberapa orang di belakang saya ternyata makanya itu tanpa politik praktis gitu aja. Iya. Itu mulai dari bapak ke bawah ke atas berarti. Nah, iya. Ada yang sempat ya itu, yang sempat hilang juga ada. Waktu itu tahun Zaman Orba berarti ya? Ya, Soekarno. 65 lah. 65 ya? Iya. Oke. Nah, jadi wah ini asik ya sharing mantapnya soal ini. Kita Tapi bukan komunis loh ya. Iya betul. Jadi sebenarnya ada diluruskan Mas. Karena saya tidak punya kapabilitas membahas soal ini ya. Karena saya bukan sejarawan. Tetapi Mas Atta sendiri pasti pernah membaca itu. Siapa yang menginfluence Anda untuk dalam hidup ini buku-buku yang Anda baca? Iya, aku Pemikiran-pemikiran seorang author. banyak sih buku. Ini menarik sih sebenarnya, waktu aku ngerjain cover kan banyak banget tuh dari beberapa publishing gitu ya. Banyak sampai 300-400-an lah ya. Jadi sebenarnya kan kuliahku tidak tinggi-tinggi amat dan tidak belum memiliki ijazah. Jadi di pekerjaan itu aku belajar gitu loh ya. Dari brief pekerjaan cover gitu ya, tiap buku kita belajar. Kecenderungannya sih aku tidak pernah fanatik di 1-2 penulis gitu. Aku baca Sapiens tapi aku tidak ingin menjadi si Yuval Harari misal kayak gitu. Aku baca Pramudia juga aku tidak ingin jadi Pramudia gitu loh. Ketertarikannya sih kayak inilah ya. Tan Malaka suka, terus sama Sufis sih. Sufi sama beberapa. Tokoh Sufi yang paling digemari siapa? Al-Ghazali. Berarti seorang Altar kan cukup religius berarti? Enggak. Tahu. Oh, enggak lah. Masih busuk gini hidupnya kok. Loh. Ini Enggak. Nggak usah sering mukul-mukul meja. Oh, masih ada ini. Sepi, mantap. Masih ingat kalau hidup ada fungsinya untuk perbaiki diri. Jadi masih banyak salahnya, Pak. harus digali pikiran-pikirannya. Ya harus balance semua, harus balance. Lo Mas, iya kan kadang-kadang kita harus menunggu kita tua dulu baru kita kalah religius. Saya pikir itu enggak ya. Kalau sampai tua. Iya, itu dia. Makanya saya sekarang lebih banyak mencoba untuk baca buku, untuk menggemari baca buku karena apa? Saya kalau orang pintar tuh sudah baca buku. Orang-orang yang banyak wawasan. Nah, salah satunya mungkin tadi saya kaget, wah ternyata istrinya Mas Alto suka baca buku gitu. Iya, dia suka. Kalau sekarang sih lebih ke malah akhir-akhir ini nggak pernah baca buku sih. Karena aku menghindari terjebak di pemikiran orang. Terjebak di pemikiran penulis itu. Iya, penulis. Iya, itu kan pasti kita ngelihat buku itu kan asbabun nuzulnya ada tuh. Penulisnya siapa, latar belakangnya siapa. Oke, kita ngomongin peradaban, yang nulis Sapiens Yuval, oke dia Yahudi, oke pemikiran kita harus ngelihat dari situnya. Tapi kalau kita ngelihat peradaban dari terakhir Tamim Ansari misal, itu Timur Tengah akan beda lagi itu. Nah, aku cuma mencari benang-benang merah. Nah, kalau sekarang membacanya malah membaca kayak COVID nih ya, membaca apa yang di sekitar kita sih sebenarnya. Ya, kalau bagi aku ya Iqra kan bukan literary teks aja ya. Setelah itu apa gitu loh, makna. Nah, itu yang lagi aku belajar nyicil-nyicil lah dikit-dikit karena outputnya ke karya. Gonjang-ganjing soal COVID-19, banyak yang percaya ini sebuah konspirasi. Siapa? Ini serius. Jadi seolah ini menjadi ini gamang sekali gitu kan. Kita tidak tahu pasti apakah ini benar ini sebuah konspirasi atau planning yang dikatakan oleh orang yang cukup kritis terhadap pemerintah atau ini adalah sebuah komunitas baru untuk diperjuangkan. Mas Altari pasti memandangnya seperti apa sebenarnya? COVID. Kita sharing aja. Ya, bareng dulu deh. Ntar aku mikir, Ron. Lu banyak diemnya. Yang ditanya dari tadi Mas Alta aja soalnya. Ini masalahnya, aku tuh akhirnya kejebak sama Mas Alta. Jadi patung aja ditanya. Ya oke. Bayangan dulu lah. Bareng dulu dah. Apa ya? Konspirasi apa enggak ya? Kalau dibilang konspirasi ya. Pandangan dulu, ini COVID, COVID. Ini, banyak berita lah di Facebook, di Instagram. Ini jujur kalau tentang COVID ya bukan masalah nggak tahu masalah konspirasi atau apa, karena selama awal pandemi itu kalau saya pribadi saya cuman mengikuti ya sewajarnya aja gitu, karena memang ingin membatasi itu gitu.
terlepas dia dari konspirasi ataupun enggak. Tapi semakin kesini saya mengalami kalau memang ada beberapa teman yang terjangkit sama virus ini gitu. Jadi oh berarti ini nyata gitu loh. Masalah dia konspirasi atau enggak, ya itu pilihan orang yang berbeda-beda ya. Tapi sejauh ini sih ya kalau saya pribadi ya yang nyata, maksudnya COVID itu ada di sekitar kita gitu. Cuman balik lagi tergantung dari sisi kita mau merespon itu seperti apa gitu. Apakah agak lebih berlebihan atau sewajarnya atau malah santai aja, acuh gitu. Ya itu balik lagi ke pribadinya sih. Kalau saya pribadi ya udah sewajarnya aja gitu. Nggak sampai yang harus mengikuti sebuah sekte. Wah ini kamu. Jadi konspirasi apa enggak ini? Iya. Menurut Baron dong, bro. Konspirasi apa enggak? Enggak. Pure berarti. Iya pure. Pure Tenang, aja. abis ini nggak ada yang Iya. klarifikasi kok. Bahaya lu. Nanti part 2 kita gitu ya, disclaimer. Kamu nggak vaksin didenda lo besok. Loh iya, kan sekarang gini loh mas. Karena sekarang vaksin itu jadi syarat administrasi. Itu yang. Oh iya pak. Ya, jadi kalau mau terbang, ada syarat COVID. Oh iya. Kalau Tiket pesawat 400, swab 200. Iya. Mungkin karena saya bilangnya, mungkin untuk sekarang saya menganggapnya itu nyata, mungkin juga ada hubungannya dengan gini, kayak tadi tak bilang, karena saya nggak begitu pengen tahu terlalu banyak, jadi membatasi diri. Mungkin ada beberapa informasi atau update atau berita yang membahas tentang COVID, jadi akhirnya ya pola pikirnya masih sampai sekarang tuh ya, oh berarti emang nyata gitu. Mungkin nanti kalau akhirnya saya tahu ada update berita sesuatu yang saya kulik akhirnya, oh ternyata bisa jadi nanti di tahun depan misalnya, ternyata COVID ini konspirasi, bisa jadi saya berpikir kayak gitu. Karena ya sekarang selama masih bisa gerak, terus ya syukurnya teman-teman yang saya kenal, keluarga juga sampai sekarang masih sehat-sehat aja ya. nggak ada terjangkit. Iya, nggak ada terjangkit, ya udah. Pernah hilang penciuman nggak? Kasih. Aman ya? Hilang yang nyium baru pernah. Edisi khusus sambat cinta. Tapi ya Mas Alta ini karena apa ya? Karena sekarang banyak juga seniman-seniman yang mulai menyuarakan dari karya mereka tentang COVID gitu kan. Memberikan memberikan kritikan mulai dari karya mereka banyak banget. Jadi kayak pengen tahu aja ya, dari kalian seorang seniman bagaimana menyikapi hal ini gitu loh. COVID. Jadi dari pertanyaan tadi, karena orang-orang sering lagi bahas konspirasi, banyak banget konspirasi. Conspiration. Selama kita bahas konspirasi di sosial media kan bahasnya ya. Sosial media, forum-forum. Iya, yang untung sosial medianya mah. Iya, tracking naik terus kan kayak gitu. Jujur kita selama awal pandemi sih, cuma kita berikhtiar aja sih. Iya, maksudnya nggak pengen menyerah dengan keadaan gitu loh. Mungkin ya itu salah satu privilege kita, karena syukurnya kita mempunyai visi yang sama ya gitu. Asal tetap gerak. Nggak boleh gerak, Ron. Jaga jarak. Jaga jarak. Nggak boleh gerak. 2 meter. Ya itu aja sih. Tapi ngaruh nggak sama bisnis mas? Maksudnya kayak klien-klien udah mulai hilang karena mungkin mereka juga, ini kan industri kreatif ya? Iya. COVID sama industri kreatif ngaruh nggak sih sebenarnya? Iya, industri kreatif itu kan irisannya kalau di tempat kayak NTB ini kan pariwisata ya. Betul. Pariwisatanya jalan, industri kreatifnya ikut gitu loh. Kayak contohnya ya, yang sebelum COVID itu kan demand tamu banyak, hotel berkompetisi, mereka pingin looks yang berbeda. Nah, dapatlah orderan dia mural, desain, packaging dan lain-lain. Nah, sekarang itu kan nggak ada tuh, tamu nggak ada, hotel buru-buru mau mural, tamu aja kagak ada kan kayak gitu. Ya akhirnya bergeser. Kalau nggak salah sih berpengaruh lah. Tapi kan marketnya berbeda ya sekarang. Lebih ke UMKM ya sekarang. Atau lebih ke personal. Kayak kemarin
orderan banyak dari mana sih Ron, ternyata? Pribadi sih. Pribadi. Itu aja. Dan Maksudnya klien yang punya usaha langsung sendiri. Gitu. awal-awal pusing. Cuman aku ngingetin ke teman-teman kalau kita mulai dari nggak punya apa-apa loh. Iya. Kita mulai dari nggak punya apa-apa, terus sekarang ini seru ini. Justru ini seru karena ada COVID, ini ujian gitu loh. Ajang mulai dari nol semuanya. Bukan majang dari nol, malah kita udah pernah ngerasain dari nol. Kita pernah ngerasain dari nol, jangan-jangan kita melihat ini sebagai musibah atau justru kita yang sebelumnya adalah zona nyaman. Itu yang aku lihat. Ya aku lebih memilih kita kemarin zona nyaman aja. Ya udah, kita waktunya bersih-bersih, mikir lagi apa yang perlu dilakuin. Ya semua menyesuaikan. Alhamdulillah sih teman-teman masih tetaplah gajian sampai sekarang. Itu 17 bulan loh, Pak. Iya, betul ya. Kamu kan aku lihat terakhir Persut garap mural Sasaho maksudnya. Iya, masih banyak sih sekarang. Belum nggak pernah dipublis aja. Oh, maksudnya. Oh iya, banyak. Iya. Banyak, ada aja. Itu untuk mural-mural dan karya sekeren itu, Mas. Itu budget berapa sih kalau tahu, Mas? Bongkar-bongkaran ya? No, dia tahu. Bongkar-bongkaran ya? Apa ini? Bongkar-bongkar rumah. Siapa tahu kita bisa Ini mural studio. tim investigasi ya. Oh iya, karena Atau ini mau diganti? Kemarin- Gimana? boleh juga tuh. Mas sempat ngobrol sama Heru. Ha, Nanya. sama Koheru. Iya, sama Heru. Mas, berapa nih? Wah, sekeren ini baru mahal bro. Aku maksa dulu loh baru Oh, dia iya. jawab serius. Ya Tapi itu. aku pengen dengar langsung dari. Iya, udah itu aja udah. Ya itu. Iya itu udah. Itu gamanya. Kalau mau ditanya ya itu yang order dia yang ngomong. Tapi beda loh, mereka harga kan banyak proyek di luar Lombok itu ya. Ya beda itunya harganya karena emang ada faktor akomodasi dan lain-lain kan pasti beda gitu loh. Berarti pakai riders juga berarti. Lebih ke Oh, iya. menyesuaikan Oh sih. dia ada ridersnya kayak band. Ada kok. riders. Kita bikin usaha kayak band kok. Iya. 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 Kalau dia udah datangkan misal ke Bali, Oh iya benar. mural ya, Ha-ha. ridernya gini-gini. Hotelnya Ada garisnya tempat sama. penginapannya segini. Emang bener. Jadi Tapi ya itu. kalau posisi jabatan di timnya Iya. kayak tim sepak bola. Ada back, ada striker, ada kapten kayak gitu. Manajernya ada. Ya kayak tim sepak bola. Jadi lebih ya kalau kita mau ngulik lagi ya mural kan masuknya seni industri ya. Gitu. Kalau Mas Arda kan lebih ke seni murninya dia. Kalau mural sendiri kayak tadi dibilang kenapa ada perbedaan harga ya kita menyesuaikan jarak satu. Kalau di sini kan otomatis ada beberapa hal yang bisa dipangkas gitu. Kalau kita ke Bali kita butuh akomodasi, transport segala macam kan, tempat tinggal juga karena memang base-nya kita di sini gitu loh. Betul. Sampai yang paling jauh pun kita udah sampai yang kalau ke barat, Indonesia Barat itu sampai di Lampung. Apa itu tuh? Besok minggu depan itu ke Labuan Bajo. Wah, minggu depan ini. Iya, minggu depan ini Labuan Bajo. Kalau nggak ada pandemi itu sebenarnya itu Papua. Maret 2020 itu ke Papua. Nah, yang menyenangkan sih bagi aku personal ya. Tahu nggak sih tahun 2016 itu kita mural di bandara ya. Bandara. Di sini Bill, mural di bandara. Terus banyak tamu datang tuh. Ya, lewat-lewat gitu ngelihat. Kagak ada yang percaya, Pak, kalau kita dari Lombok. Oh iya? Nggak ada. Wah. Nggak ada yang dipercaya. Sampai mereka teriak-teriak gitu Lombok, hah masa gitu. Tetap nggak percaya. Nggak cuman hanya di sini aja sampai yang di Bali sampai di Lampung pun nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Nah itu kan jadi ini engine ya kalau buat aku. Oh maaf, maksudku yang dihargai intelektualitas sih. Aku itu cukup ini ya, cukup gemes sama orang yang tidak menghargai intelektualitas gitu loh. Dan kok kesannya kok dan intelektualitas tidak hadir di satu kalangan aja loh. Intelektualitas bisa hadir di gang-gang kumuh, maksudku kayak gitu. Kalau lu nggak bisa ngelihat sesuatu Cuma dari beda wadah aja. iya, nggak bisa dilihat dari form dong. Nah itulah akhirnya membuat komen-komen nggak mungkin Lombok. Oh berarti stigmanya di Lombok SDM-nya gini nih. Berarti Lombok ini nggak ada orang-orang kayak begini. Iya. Nah itu jadi harus apa ya mesti dilakuin, makanya di studio tuh nggak cuma cari duit sih sebenarnya, kita seneng ngajarin, seneng berbagi. Salah satunya adalah coba kita harus keluar deh
bukan untuk pembuktian, nguji, ngetes ilmu dah. Kalau kita bisa dihargain gitu loh di luar, akhirnya ya seiring waktu bisa kok. Ternyata menurut aku bukan masalah lu dari daerah mana, lu dari enggak, asal siapa aja kalau mau belajar, mau kerja keras, mau wani perih lah ya, Wani perih, ya bisa lah menurut aku. Kembali lagi ke soal tadi Mas, jadi kita nih seolah-olah Lombok tidak memiliki orang-orang SDM yang mumpuni Di bidang itu ya. bahkan mereka tuh nggak expect jawabannya Lombok ya kan. Berarti kan Banyak banget Pak. Diorderin spanduk pecel lele pernah dia. Serius. Lagi murah-murah indah. Mas, per meter saya mau buka warung pecel lele gitu. wow, ini motivasi. Ya. Borongannya berapa? Itu kan Ya, tukang chat. Itu pertanyaan yang paling sering itu, borongannya berapa harian, apa borongan ya kayak gitu. Ya itu di mereka masih melihat kita tuh kayak masih dipandang sebelah mata gitu. Padahal apa yang dilukis sama mereka kan gagasan mereka. Tapi yang dilihat orang kan hanya activity yang tampak mata, bukan apa yang konten yang dilihat, tapi bentuknya. Ya udah, ya itu rasain lu. Kerja apa? Mural. Oh, tukang Chat. Oh, iya. Siapa? Oke. Udah itu Mas, aja. jujur ya, anak DKV, ya, jujur banyak dari mereka tuh yang begitu selesai kuliah tuh jadi tukang desain di percetakan aja. Itu Sebenarnya nggak salah. Nggak salah. Walaupun aku nggak salah. Itu as long itu mencari perhitungan, that's not. Jadi ketika mereka terbatas dalam mengeksplorasi diri mereka, padahal mereka ini orang-orang yang punya bakat. Ya kan? Contoh kayak Baron ini orang kitchen. Tapi tiba-tiba Baron muncul untuk menjadi seorang Pekerja seni. Dan berjalan sampai hampir nonton sama person dan terbukti gitu loh. Iya kan? Nah, takutnya anak-anak ini tidak berani, tidak punya keinginan seperti kalian. Pernah nggak mengedukasi mereka terlibat dalam kampus-kampus untuk memberikan wejangan, bisa dikatakan seperti itu? Pernah sih, sering di SMK. Lebih ke SMK sih. SMK ya, sampai sekarang kita rutin loh ya terima siswa gitu ya. Internship yang kejam. Kitanya mah kejam. Internship rutin sampai sekarang, malah kita kuota terbatas karena kita pinginnya intens. Iya. 3 bulan intens, lo harus jadi sesuatu. Jadi kita nerima anak magang nggak cuma sekedar nerima dia terus kayak misalnya sorry to say, kayak misalnya di percetakan misalnya cuma disuruh ngating atau nyeting desain kayak gitu, enggak. Kita pengen dia juga terlibat, terus ngerasain gimana kalau dia nanti setelah dia keluar dari dunia pendidikan masuk ke dunia kerja, dia tahu dunia kerja itu udah seperti apa gitu. Iya, membekas, dan ada hal-hal yang perlu dia pelajarin gitu. Nggak cuma sekedar menjadi menjadi seorang desainer itu ngikutin kemauan klien aja, nggak kayak gitu juga gitu. Karena ya pengennya dia punya karakter juga gitu. Jadi nggak pengen lah kita ngelihat teman-teman cuman manut aja, ngelihat kok disuruh gini, enggak Base-nya industri kreatif kan sebenarnya juga kebebasan ya. Kebebasan, hanya saja kalau dibilang itu tadi dibilang kok kesempatannya terbatas, ya menurut saya jangan-jangan dia yang memilih keterbatasan itu gitu loh, karena emang dia tidak berani untuk mencoba yang lain. Dia tidak berani, kita lah ya, saya juga masih ada unsur itu, takut salah, takut ini, takut itu. Itu yang akhirnya secara nggak langsung membatasi kita gitu loh. Kita itu menghindari trial error, itu juga belajar sih buat aku. Betul. Gitu loh, trial error. Ada salah satu siswa internship dari Bali ya, sini kok desainnya gini terus nggak berkembang, padahal dia cukup berpendidikan lah ya, nggak berkembang gitu loh. Apa masalahnya? Ternyata dia emang agak takut gerak gitu loh, takut melangkah. Iya, tapi takut gerak. Dia tahu banyak hal tapi tidak paham banyak hal gitu loh. Oke, tahu banyak hal. Lucu waktu itu. Kejam sih aku. Dia tak suruh ke bangku-bangku, tahu nggak sih? Sekotong. Padahal dia baru pertama kali ke Lombok nih. Aku suruh ke bangku-bangku sendirian. Dia kira bangku-bangku itu studio kita dipajang ya, dia kira di Senggigi tuh. Padahal ujung Lombok sendirian. Suruh ngapain, Mas? Ngasihin sembako aja.
Aku kasih baju, aku kasih bahan pokok. Bagian Aku deg-degan sebenarnya, nah, anaknya orang ini. Enggak, aku pingin dia tersesat, dia tanya. Karena zaman sekarang sebenarnya kamu punya banyak kemudahan loh. Kamu nggak tahu nanya. Sebagaimana juga desain dan apalah, semua profesi lah. Jangan takut untuk itu sebenarnya ladang belajar. Kamu nyasar juga zaman sekarang, apa sih yang ditakutin? Ada Google Maps dan lain-lain. Nyampe, tapi kita takut di studio, dia balik gak ya nanya orang ini. nyasar nggak ya? Nah, balik ke studio, dikira saya bohong, dikira dia itu jaraknya deket, terus yang kedua dikira saya bohong, suruh ngasih sembako tuh saya tuh. Ternyata ada orang yang saya sebutkan suruh ngasih itu. Malam pagi berangkat, malam dia datang, nangis dia. Nangis tengah jalan katanya. Tapi nanya, tapi terakhir akhir internship dia berkesan karena dia akhirnya mendobrak apa yang selama ini dia nggak pernah lakukan. Nah, basic industri kreatif atau seni itu ya kamu harus bebas berani dulu. Itu pada akhirnya kamu memilih apa? Oh, apa sih seniman kayak desain kan cuma profesi. Tapi kamu berani dulu gitu loh. Akhirnya kamu tahu mau ngapain gitu loh. Aku sih lebih concern ke prosesor ya kalau aku ya. Dari dalam berarti. Dari dalamnya raga kan gerakin. Lucunya saya dulu itu tipikal orang yang nggak pernah keluar rumah. Jadi parah ini. Saya parah. Parah dia. Introvert banget berarti. Nggak pernah keluar rumah, terus Nggak ketemu orang banyak. nggak ketemu orang banyak. Pucet. Ketemu sama ini, terus mulai mural kan, keluar sampai ke Bali, terus sampai akhirnya ke Jakarta sendirian. Sendirian dilepas. Sendirian Seumur hidup. Malah lucunya gini, semenjak keluar itu malah ketagihan. Oh gitu. Iya, sampai kemana pergi ke sini, ayo. Ya udah tak ladenin sampai kemana dah tak ladenin dulu. Yang dulu awalnya tuh nggak pengen ada di posisi itu gitu loh. Tapi semakin ke sini karena emang pola pikirnya sudah berubah gitu. Dan rasional, maksudnya dalam artian kenapa kamu ngelakuin ini, alasannya ada gitu loh. Diberi sudut pandang, kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan menemukan tentang hal ini gitu. Kayak tadi misalnya kayak kita kan generasi yang serba apa ya, instan ya sekarang ya, serba instan. Milenial. Semua kebantu sama digital, sosial media, satu genggaman. Ketika kita disuruh misalnya kayak tadi yang internship ke bangku-bangku, akan berpikir di sana nggak ada sinyal, terus susah. Kalau nggak ada HP, kan kita biasanya nggak ada HP, lowbat, mati atau segala macam, udah mulai panik kan. Padahal ada esensi yang paling mendasar kayak tadi dibilang Mas Alta itu kan, kita bisa nanya sama orang. Nah itu kadang hal-hal kayak gitu tuh kita lupa gitu loh. Padahal itu kan hal mudah yang kita bisa lakukan itu gitu kan. masuk dalam teori the power of kepepet sebenarnya. Oh, kita selalu kepepet, Pak. Selalu. Kita kayak udah mapan dikit tuh curiga, Pak. Iya. Ini mesti kenapa kalau udah mapan Kalau ini. kita mural dikasih tempat yang enak, bahaya itu. Ini Bahaya. pekerja prasejahtera gitu, Pak. Bahaya ini. Prasejahtera harus downgrade kita ini. Kalau dikasih kamar yang ada AC-nya, ada bathtub, Malah bingung. ada air panasnya, wifi ada, TV 42 inch, ya salapannya Curiga ini, kliennya pasti cerewet iya, biasanya. English breakfast itu bahaya bahaya itu. Tapi bagaimana pelanggan-pelanggannya menemukan Anda? Ini sebelum kita ke segmen terakhir. Sebelum kita ke segmen terakhir, bagaimana Promosi. menemukan Hairstut ya? Enggak, kita bakal lupa kok. Promosi kan? Promosi ya? Iya. Kita cukup ngomongin promosi ya. Kita itu omong-omong udah setiap tahun membayar domain website gitu loh. Ya, bayar duit 3 juta, nggak pernah kegarap. Padahal kita niatnya biar ini ada media promosinya gitu, maksudnya beneran ini. Bayar terus sampai habis, nggak perpanjang itu, bayar terus. Kita jarang promosi, tapi gini. Setiap pekerjaan kan aku menekankan ke anak-anak, setiap pekerjaan itu adalah kesempatan yang tunjukin. Kamu nggak bisa milih-milih pekerjaan gara-gara duitnya nggak kenceng terus, atau nggak ada duitnya terus kamu setengah-setengah, nggak boleh. Okay. Nah itu yang akhirnya menjadi portofolio sebenarnya. Efek dominonya
meluas gitu loh. Jarang sih aku hampir nggak punya kartu nama, malah dibikinin aja jarang-jarang gitu. Dan mungkin agak terbantu juga dengan ini kali ya, di Lombok ini kan kecil ya kalau kita ngomongin Lombok, jadi ya mungkin cepat menyebar gitu aja sih. Terus sama sosial media mungkin dilihat gitu aja. Ya ini bukan contoh yang baik ya, karena kita jarang, hampir tidak pernah berpromosi ya. Tidak pernah. Bukan contoh yang baik, tapi mungkin belum kepikiran aja sih ke depannya, mungkin lagi banyak yang dikerjain. Wiset. Lagi banyak gigs. Sedang banyaknya gigs jadi. Enggak, tapi karya itu sebenarnya media promosi. Ya, lebih ke Karya situ sama gimana kamu bawa diri itu. Kalau dibilang nggak pernah promosi, mungkin lebih tepatnya kita promosinya lebih kayak tadi dibilang lebih apa yang kita kerjakan ya kita all out aja, maksimal aja gitu. Ini loh ya, karya itu kan, pengkarya itu kan ada opini, asumsi gue ya. Menguasai teknis, kreatif, apa ya, sense, selera ya, sama yang terakhir attitude. Oke. Attitude. Lu ngomongin bumi datar, bumi gonjang-ganjing dan lain-lain, Konspirasi. tapi teknis Iya. kok nggak oke, ngapain? Iya. Terus atau cara membawakanmu, opinimu tidak memiliki etika atau ya nggak nyampe gitu loh. Ini yang harus balance. Nah, dasar dari semua kerjasama kan percaya, trust. Jadi trust tuh. Iya, kalau lu bener, kerjaan lu bener, lu bawa diri bener, ya udah mungkin itu kali ya. Iya. Promosi mungkin itu. Oke. Ya, aku fokus di ini, 4 ini di tim kita ya, jagain nilai-nilai yang ada di sini nih. Lu jadi orang harus jujur. Berarti nilai-nilai ini secara nggak langsung menjadi media promosi yang orang hanya kenal boleh. Terpancar lewat mereka gitu ya, lewat teman-teman ya. Ya akhirnya mereka jadi pribadi yang ya mungkin secara kinerja oke, mungkin terus secara membawa diri juga tidak dicurigai orang lain mungkin. Ya akhirnya itu kan bukan cuma aku, mereka semua ya, mereka juga berdaulat kok di Pak Hersut. Oke. Tidak dicurigai teroris atau berandalan. Iya, benar. Lebih dicurigai tukang cat aja gitu. Lebih dicurigai. banyak pekerja seni senior yang pernah yang sudah rata-rata usia ya gitu. Kayak salah satunya Bambang Setia ya, Maintes. Tahu Mas Bambang? Ya, Mas Tahu. Bambang. Terus siapa lagi ya? Ada yang Pak Mandre. Iya, iya. Karyanya tuh kayak lebih ke Mentorku itu. ya, oke. Itu sebenarnya orang-orang yang super kreatif itu sampai aku dengar dulu ketika Sasaku baru buka itu langsung mengadopsi gambarnya Pak Mandre kalau salah. Dia yang bikin kali. Iya, dia yang bikin wanita Sasa Komen itu kalau seandainya seni memiliki wadah Mas, dan banyak yang akan menggandrungi itu, imbang nggak nih kira-kira? Maksudnya gini loh, semua orang tertarik dengan seni, tertarik karena wadah yang ada. Jadi orang tuh yang awalnya tidak tertarik sama seni, akhirnya tertarik karena keasikan yang ada di dunia seni seperti itu ternyata. Mungkin nggak kira-kira di Lombok 10-20 tahun ke depan? Ya, pasti mungkin lah. Kadang kita itu cuman nggak jujur aja kan ya. Aku yakin gitu loh, semua orang ada dua hal yang ketika diprofesikan tuh kadang selalu akan menjadi debat kusir. Salah satunya adalah seniman. Karena aku percaya semua orang itu seniman. Semua orang filsafat, semua orang politikus. Ya. Bagi aku seperti itu. Hanya saja kamu menekuni itu menjadi profesi apa enggak? Oke. Ketika itu menjadi profesi, pertanyaannya balik lagi. Apa yang kamu cari? Kamu mencari popularitas, atau mencari duit, atau kamu hanya sekedar mencari legacy? Oke. Nah itu pilihan. Legacy Kadang terhadap karya ya. iya, legacy dari hidupmu apa? Lewat karya. Nah kita itu harus jujur dulu tuh sama itu. Kadang kita ngomongin, aku nggak butuh popularitas, tapi like-nya dikit stres, ya kan? Atau aku kok seniman kok mikir industri, tapi diam-diam cari duit. Loh, maksudku, ya udah jalan, jujur aja. Nah, seni itu menurut aku. Nggak ada yang masalahin kan? Ada. Netizen. Loh, tapi kan itu jujurmu. Ya nggak apa-apa kali. Iya, betul. Kamu ngelukis untuk cari uang karena isumu emang itu, kebutuhanmu emang itu, ya nggak apa-apa. Semua pilihan dan hanya saja kita nggak tahu gitu loh. Kadang terlalu banyak denial sama diri sendiri gitu loh. Denial tuh penolakan.
Ya itu. Menyangkal. Sampai kapan mau dinaik gitu kan? Iya sakit buat dirinya sendiri, sakit, bingung. Nggak jujur, akhirnya karyanya mikirnya aku pengen idealis tapi mikirnya duit, karena emang kebutuhannya duit. Ya udah cari duit aja nggak apa-apa udah. Ini luar biasa. Ini pertanyaan terakhir nih.